Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawanku. Hari ini gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh komunitas My Friends yang tentunya merayakan. Lagi makan sate, lagi makan ketupat, naik tuh kolesterol ya. Tolong santai-santai aja my friend ya. Dan tentunya juga untuk kawan-kawan yang berkurban hari ini, luar biasa, kalian semua respect setinggi-tingginya ya. Dan kita sapa-sapa dulu komunitas My Friends yang sudah bergabung di kolom komentar dengan berbagai macam profesi unik, antara lain driver ojol yang ada di Jagakarsa dan tentunya mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Itu dia kawan-kawanku, dan tentu kini hanya berjarak 2 minggu lagi dari pembukaan World Cup 2026. Kita rayakan bersama dengan beli Rexona X FIFA Limited Edition ya di toko kesayangan kalian ya. Kalian bisa ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang sekali, tinggal belanja produk Rexona apa saja untuk tentunya kalian simpan struk pembeliannya. Kalau belanja online di screenshot, kalau belanja offline struknya di foto. Kemudian kalian tinggal upload struk pembelian ke WhatsApp Rexona yang bisa kalian akses di kode QR code pojok kiri bawah layar kalian. Dan kumpulkan star sebanyak-banyaknya yang bisa ditukarkan dengan hadiah menarik dari Rexona. Dan periode ini hanya berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Dan deodoran pertama ini Rexona dengan teknologi amino aktif kawan-kawan, memberikan 3 kali proteksi dari keringat dan bau badan. Serta berkat Rexona, Football Morning Show bisa kalian saksikan secara gratis setiap hari Senin hingga Jumat jam 7 pagi. Jadi jangan lupa komen W Rexona. Dan tentunya jangan lupa di hype video ini kawan-kawan. Oke, hari ini kita taping karena ini seluruh karyawan FMS tentu sedang merayakan juga Idul Adha ya. Jadi kita akan kembali lagi live besok pagi. Tapi tenang aja, materinya tetap update. Diawali tentunya dari Spanyol kawan-kawanku, di mana sebuah berita yang cukup mengejutkan itu datang dari Real Madrid. Karena akhirnya deadline dari pengaktifan klausa release clause Jose Mourinho sudah resmi lewat ya kemarin, karena deadline-nya hari Selasa dan Real Madrid tidak kunjung menuntaskan aktivasi release clause-nya dikarenakan memang pemilihan presiden Real Madrid itu tengah berlangsung dan tentu tidak etis ya sosok Florentino Perez melakukan manuver menunjuk pelatih yang baru di tengah perhelatan pemilu sedang berlangsung. Oleh karenanya itu jadinya apabila nanti Florentino Perez akan tetap mendatangkan Jose Mourinho, itu harga release clause-nya tidak lagi berlaku. Dan harga baru, karena sudah tidak ada release clause nih kawan-kawan ya, harga baru yang sudah dipatok oleh Benfica itu naik 5 kali lipat ya, dan sekarang harganya sudah menjadi 15 juta euro. Itu pun kalau Pires menang dulu nih pemilunya. Kalau pemilunya nggak menang guys, ya si Enrique Riquelme ini akan punya calon lain. Jadi ada kemungkinan juga nih Jose Mourinho nggak jadi ditunjuk. Dan situasi panas tengah terjadi di internal Benfica karena permasalahan ini. Setelah Jose Mourinho menolak perpanjangan kontrak, kemudian Real Madrid tidak kunjung mengaktifkan klausa release clause-nya, membuat akhirnya ini Benfica tidak bisa lanjut dengan perencanaan. Ini juga seperti seolah-olah berhenti di jalan ya, berhenti di tempat. Mereka tidak bisa moving forward karena manajernya nggak jelas apakah bertahan atau pergi. Kemudian mereka juga tidak diaktifkan klausa release clause-nya oleh Real Madrid. Itu membuat tensi tinggi dari Presiden Benfica Rui Costa dengan Jose Mourinho kawan-kawan. Dan kita lihat nanti seperti apa akhirnya drama ini, karena tentunya pemilu sudah di depan mata dan pastinya kepastian akan bisa segera didapatkan oleh Jose Mourinho, apakah dia akan segera bergabung atau tidak tergantung dari hasil pemilu Presiden Real Madrid. Dan dari rival terberat Real Madrid ada sebuah kabar yang cukup ini
membahagiakan bagi fans Barcelona jika mereka tiba-tiba kaya mendadak. Ini dia guys ya. Dikonfirmasi oleh Joan Laporta dan juga Deco. Mereka punya uang untuk berbelanja setelah kemarin disindir cukup pedas oleh Uli Hoeneß, presiden kehormatan dari FC Bayern, yang membilang mereka itu klub miskin, tidak punya uang. Langsung dibantah di statement ini oleh Joan Laporta dan juga Deco. Jika Barcelona bisa comply dengan aturan 1:1 pada musim depan, perginya Robert Lewandowski menjadi salah satu faktor yang membuat keuangan Barcelona suddenly itu menjadi kembali hijau. Karena perginya Robert Lewandowski itu sekaligus juga mengkonfirmasi penghematan sebesar 40 juta euro dari gaji sang pemain yang cukup tinggi. Setelah bekerja selama setahun dengan cara kreatif ya, Deco ini ya, harus cari uang ke Kongo lah, Joan Laporta harus coba begini begitulah, nih sporting director harus kreatif agar bisa meregister pemain. Ditambah tentunya juga pada musim kemarin itu ada kombinasi dari revenue yang didapatkan Barcelona karena juga tampil cukup konsisten dua musim terakhir di Liga Champions, masuk semifinal, 2 musim sebelumnya kemarin masuk perempat final, dan juga terus-menerus konsisten menjuarai La Liga serta matchday revenue yang sudah kembali karena kemarin stadionnya udah dibuka juga sebagian gitu kan. Dan sekarang Barcelona berada dalam posisi finansial yang cukup sehat. Bahkan Deco menyatakan jika dream signing mereka bukan lagi hanya impian, bahkan mereka bisa mewujudkannya. Yang pertama kita lihat dulu statement dari Deco. Dream signing dari Barcelona semua orang tahu, mimpi basahnya adalah Julian Alvarez, dan langsung dikonfirmasi oleh Deco. Julian Alvarez saat ini kami tidak akan mencoret namanya. Itu berarti ini bisa diwujudkan my friend. Dan itu juga di double down oleh sang presiden Joan Laporta kepada Diario AS, menjelaskan jika kami berada dalam posisi finansial bisa membeli pemain yang kami incar untuk membuat skuad kami lebih kompetitif. Tentunya ini adalah angin segar kawan-kawanku bagi kalian penggemar Barcelona. Tidak bisa lagi kalian dihina-hina. Dari kemarin aku dihina-hina, aku diam. Tapi kali ini aku akan lawan, kata Joan Laporta guys ya. Itu keren. Kaya Barcelona guys sekarang guys. Gokil ya. Dan ini juga bertepatan dengan akhirnya twist drama yang terjadi kawan-kawan terkait Julian Alvarez yang mengkonfirmasi, ini dirilis beritanya oleh Marca, harian Marca di Spanyol, jika Julian Alvarez itu memilih Barcelona sebagai destinasi berikutnya ya. Dalam dramatic twist, Julian Alvarez resmi menolak perpanjangan kontrak baru, tawaran perpanjangan kontrak baru dari Atletico Madrid, dan menjadikan Barcelona sebagai destinasi berikutnya. Faktor project ambisius yang dipresent oleh Hansi Flick itu membuat Julian Alvarez ini sangat-sangat tertarik, terutama dengan kemungkinan dia membentuk trisula maut bersama Rafinha dan juga Lamine Yamal. Dan saat ini Alvarez itu bersama Atletico Madrid masih memiliki sisa kontrak 4 tahun dengan jumlah release clause sebesar 500 juta euro alias setengah miliar euro. Namun dengan ditolaknya perpanjangan kontrak dari Atletico itu membuat klub ini bersedia melepas ya Julian Alvarez, namun tidak kurang dari harga 130 juta pound sterling. Itu dia angka yang diminta oleh Atletico, kurang lebih 130 juta pound sama seperti 150 juta euro. Tadi Joan Laporta bilang ada duitnya gitu guys. Tenang ya. Ini akhirnya menjadi sebuah berita segar bagi Barcelona karena kawan-kawan, dengan begini secara resmi juga Julian Alvarez menolak Arsenal. Karena sebenarnya pekerjaan dari pendekatan scouting ya, gather information itu sudah 6 bulan terakhir secara intensif dilakukan oleh scouting team dari
Arsenal untuk bisa mengeksplor mendatangkan Julian Alvarez dengan berhembusnya konfirmasi dari Marca jika Julian Alvarez itu lebih tertarik ke Barcelona, tentu membuat garis isi perburuan tanda tangan Julian Alvarez antara PSG, Arsenal dan juga Barcelona ya sekarang dimenangkan ya satu langkah oleh Barcelona. Tinggal nih bener-bener nggak nih ada uangnya. Kita tunggu nanti apakah akan segera berubah menjadi official bid atau tidak. Oke, kita masuk dulu ke Inggris kawan-kawanku. Dimana sama seperti tentunya Barcelona, ini Liverpool juga ada progres terkait pencarian suksesor dari Mo Salah. Iya. Dan ini ada sebuah revelation yang diungkapkan oleh Telegraph jika target utama Liverpool, Yan Diomande, ternyata dalam kontraknya memiliki klausa pelepasan atau release clause yang kawan-kawan bernilai 86 juta pound sterling. Itu dia, 86 juta pound sterling adalah harga yang cukup bisa dilakukan, dibayarkan oleh Liverpool tanpa harus bernegosiasi dengan Leipzig untuk bisa mendatangkan sang pemain. Namun karena presidennya Liverpool ini hubungannya dengan Leipzig itu baik banget teman-teman. Kita semua tahu bagaimana Liverpool membeli Dominic Szoboszlai dari Leipzig, membeli Ibrahima Konate dari Leipzig, dan juga tentu membeli Naby Keita. Tiga-tiganya dengan harga mahal kawan-kawan ya. Jadi diprediksi hubungan baik ini akan berlanjut terutama dalam upaya Liverpool melobi ini Leipzig untuk sedikit menurunkan harganya di bawah dari release clause. Ya kalau misalnya bayarnya harga release clause juga ngapain negosiasi, bayar aja gitu kan. Jadi pasti nanti ini akan coba diturunkan oleh Liverpool untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Biasanya dicicil lah sedikit gitu ya. Ya jangan langsung di depan. Karena kalau release clause itu kan semua 86 juta harus dibayar di depan teman-teman. Jadi kita lihat nanti seperti apa ini Liverpool menavigasi untuk bisa memenangkan perburuan. Karena selain tentunya Yan Diomande, opsi alternatif sudah dicanangkan oleh Liverpool. Antara lain adalah Anthony Gordon dan juga Bradley Barcola dari PSG. Kita lihat dulu komparasi statistik dari para sayap-sayap yang Liverpool miliki sekarang jika dibandingkan dengan target-target yang tengah mereka bidik. Itu dia ya. Kalau kita lihat memang ini rata-rata produktivitas sayap Liverpool yang ada saat ini dengan kepergian Mo Salah itu cenderung jelek ya, hanya di bawah kontribusinya bahkan 15 gol semusim. Sementara rata-rata target dari Liverpool baik itu Yan Diomande, Anthony Gordon in average itu berkontribusi sekitar 23 gol ya dalam satu kalender kompetisi kawan-kawan ya. Pengecualian ada di Bradley Barcola yang berkontribusi untuk 20 gol, 13 gol, 7 assist. Namun tetap saja jauh melebihi Cody Gakpo, Federico Chiesa maupun juga Rio Ngumoha. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Arne Slot. Ya, Slot bilang kepada Telegraph, mengingat penampilan kami yang luar biasa musim lalu dan kami akan kehilangan Mo Salah, masuk akal jika kami akan mendatangkan setidaknya satu sayap di musim panas nanti. Musim lalu jadi bukti betapa pentingnya peran para pemain sayap bagi permainan kami. Itu yang disampaikan oleh Slot kawan-kawan. Itu dia. Dan tentunya selain ada transfer yang untuk membeli, ada juga ini kabar untuk pemain yang ada kemungkinan hengkang dari Liverpool. Siapa lagi kalau bukan sang kiper Alisson, yang kemarin itu dilansir oleh Tuttosport jika Juventus sudah resmi mengirimkan penawaran atau bid bagi Alisson kawan-kawan. Juventus menawarkan transfer fee sebesar 5 juta euro beserta kontrak dengan durasi lebih panjang untuk Alisson selama 3 tahun durasi kontraknya, berbeda dengan Liverpool yang hanya menawarkan perpanjangan 1 tahun. Itu pun sebenarnya berupa aktivasi automatic contract extension yang memang ada klausanya di kontraknya Alisson. Nah, tentu tawaran ini dirasa seperti seolah-olah ejekan oleh Liverpool. Masa kiper legend gua ditawar 5 juta? Langsung tentunya ditolak, bahkan mungkin tidak direspon oleh manajemen Liverpool. Dan secara resmi juga setelah bid official
dari Damian Comolli yang emang tidak kompeten kawan-kawan. Masa harga market value-nya 16 juta ditawar 5 juta ya, ketahuan banget ini orang nggak kompeten ya. Dan itu langsung ditolak oleh Liverpool. Ini langsung dilakukan konfirmasi oleh manajemen Liverpool kepada Alisson yang menegaskan jika mereka tidak berniat melepas Alisson dan meminta sang pemain untuk bertahan 1 musim lagi. Jadi satu-satunya cara bagi Juventus berharap transfer ini bisa terjadi itu mengandalkan Alisson yang harus bertemu dengan manajemen Liverpool dan meminta klub untuk melepas dirinya, mengingat status legenda yang melekat kepada diri Alisson dan kontrak yang hanya tersisa 1 musim saja. Dan Juventus bergantung kepada hal tersebut dan hingga kini belum ada indikasi Alisson ingin melakukan hal tersebut ya, minta dijual atau minta dilepas. Dan itu yang membuat juga Juventus akan mempertimbangkan alternatif lain selain Alisson untuk mengakuisisi posisi kiper. Itu dia kawan-kawan. Kita tinggalkan Liverpool, kita sekarang masuk ke juara Liga Inggris musim ini. Edan Arsenal dulu. Kurang dari 24 jam setelah angkat piala langsung ya. Ini langsung perwakilan Arsenal berbicara dengan agen Sandro Tonali setelah laga kontra Fulham selesai. Itu dia ya. Jadi Newcastle kan main lawan Fulham nih, langsung setelah selesai nggak nyampe 24 jam itu perwakilan Arsenal langsung menghubungi agen dari Sandro Tonali terkait eksplorasi apakah bisa pindah ke Emirates Stadium atau tidak. Belum ada pembicaraan resmi antar kedua klub baik Arsenal kepada Newcastle ataupun sebaliknya. Namun The Magpies hanya ingin menjual pemain bintangnya itu dengan terms yang mereka inginkan ya. Dan Newcastle tengah brace themselves ya, bersiap untuk beberapa pemain bintangnya akan ditawar bertubi-tubi di musim panas ini. Antara lain ada 3 pemain, 4 pemain yang diprediksi akan mendapatkan banyak sekali tawaran-tawaran dari klub yang lebih besar. Antara lain tentunya Sandro Tonali yang langsung diminati oleh Arsenal. Kemudian juga ada Anthony Gordon yang tengah diperebutkan oleh Bayern Munich. Kemudian juga Liverpool gitu kan. Dan juga ada Bruno Gimenez yang juga diminati oleh berbagai klub. Dan terakhir tentunya ada Lewis Hall, kawan-kawan yang kabarnya juga dimonitor oleh United, Chelsea, dan lain sebagainya. Dan nanti kita lihat mana bintang yang akhirnya akan dikorbankan oleh Newcastle yang tengah dalam posisi terjepit karena harus comply dengan aturan financial fair play dan dengan tidak adanya partisipasi di kompetisi Eropa musim ini dan terjerembab di papan tengah ke bawah, membuat tentunya para pemain bintang Newcastle ingin hengkang ya. Kurang lebih gitu kawan-kawan. Dan ada juga statement yang cukup debatable dari tentunya legenda Liverpool Jamie Carragher menanggapi kepergian Pep Guardiola. Karena kan kemarin perpisahannya megah banget tuh ya. Dijejer guys, pialanya 20 piala 1 dekade. Dan masing-masing piala itu legendanya yang bawain. Bahkan Vincent Kompany ikut hadir kemarin di parade perpisahan Pep Guardiola dan sekaligus arak-arakan ya. Mereka menjuarai 2 piala Carabao Cup dan juga FA Cup kemarin di kota Manchester. Dan Carragher itu dengan bold menyatakan jika Pep Guardiola adalah GOAT manager, greatest of all time di Premier League, bahkan eclipse atau melewati pencapaian Sir Alex Ferguson. Dan dasar dari statement Guardiola ini antara lain yang pertama, karena Guardiola sudah melewati seluruh pencapaian Sir Alex dengan tempo waktu yang lebih singkat. Ya, dalam artian jumlah Premier League yang sangat-sangat produktif ya, win rate-nya 60% karena dari 1 dekade menang 6 kali. Sebelum bola ditendang musim baru mulai 60% dia udah juara, kurang lebih seperti itu ya secara logikanya. Kemudian yang kedua, dia adalah satu-satunya manajer yang mampu memenangkan 4 gelar juara Premier League berturut-turut, melebihi torehan Sir Alex. Dia juga sudah menyamai prestasi treble-nya Sir Alex, kata Jamie Carragher. Dia juga sudah melewati torehan poin, rekor poin terbanyak satu musim, Centurion 100 poin. Sementara
Rataan poin tertinggi Sir Alex itu hanya 85-an, kurang lebih gitu. Dan tentunya juga banyak alasan lainnya seperti bagaimana sepak bola, brand of football yang dimainkan oleh Pep Guardiola itu menginfluence the entire sepak bola, ekosistem sepak bola dari Inggris secara general ya. Dan beberapa alasan itu tentu menjadikan narasi dari Jamie Carragher memilih Pep Guardiola sebagai GOAT dari manajer Premier League. Kita lihat dulu bagaimana statistik ya raihan trofi Pep Guardiola setelah kedatangannya dia ke tanah Inggris. Bahkan Liverpool dan Manchester United kalau digabungin ya selama dari awal kedatangannya Pep itu bahkan dia jauh lebih banyak trofinya daripada dua tim ini digabungin. Ya kita lihat dulu nih statistiknya teman-teman. Bagaimana total trofi yang dimenangkan oleh Pep Guardiola itu jauh lebih banyak ketimbang United dan Liverpool digabungkan. Dan untuk tentunya bisa menilai ya perdebatan ini karena ini memicu perdebatan yang cukup panjang kawan-kawan, karena tentu fans Manchester United tidak sepakat jika greatest manager of all time itu tidak diberikan title-nya kepada Sir Alex. Jadi kita balikin segmen fan debate. Khusus buat ini kita undang fans netral dan juga fans Manchester United untuk duduk bersama mendiskusikan narasi-narasi seperti apa versi mereka, apakah Sir Alex atau Pep Guardiola. Check it out. Ya, dan untuk menjawab perdebatan tentang siapakah the greatest manager of all time di Premier League, apakah itu Sir Alex Ferguson dan juga Pep Guardiola, kita sudah mengundang perwakilan fans masing-masing. Tentunya ada dari perwakilan Manchester United, Kokoh United, ya, perwakilan fans Liverpool, Paulo Dybala, dan tentunya fans Como. lagi fans Como lagi. Ya, ada fans Como ya alias Chelsea ya. Isan HGP. Yes. Ya, kurang lebih gitu guys ya. Dan gua akan memulai dengan kutipan dari legenda Liverpool. Yaitu Jamie Carragher Okay. yang memiliki pendapat yang membuat pro dan kontra ini terjadi. Gua mengutip ya. Mengutip apa yang disampaikan oleh Jamie Carragher. Menurut Jamie Carragher, greatest manager of all time di Premier League adalah Pep Guardiola dengan beberapa pertimbangan. Satu, Guardiola sudah mencapai seluruh pencapaian yang di-achieve oleh Sir Alex Ferguson, bahkan beyond. Jadi dia sudah meraih 6 gelar juara Premier League dengan tempo waktu yang lebih cepat. Sebelum musim dimulai 60% dia udah juara liga. Karena dari satu dekade dia 6 kali juara. Itu nomor 1. Nomor 2, dia sudah meraih 4 gelar Premier League beruntun. Belum ada presidennya. Bahkan Sir Alex tidak bisa mencapai torehan tersebut. Yang ketiga, dia sudah meraih rekor poin terbanyak di Premier League, 100 poin. Rataan poin tertinggi dari Sir Alex hanya 85. Dari 3, 4, 5 pertimbangan yang disampaikan oleh Jamie Carragher, dia menyatakan jika the greatest manager of all time di Premier League adalah Pep Guardiola. Gua ingin membuka dulu floor ini kepada Kokoh United. Iya, tentunya yang berada di oposisi. Ya, gimana pendapat lo merespon apa yang disampaikan oleh Jamie Carragher? Menurut gua bukan gua ya. Menurut gua itu statement yang gak valid. Masa iya statement itu valid keluar dari mulut seorang yang gak pernah ngerasakan juara Premier League? Benar. itu benar sih. Enggak, tapi gua setuju. Bukan setuju, maksudnya ada benernya kalau dibilang Pep Guardiola terbaik, tapi menurut gua gini, Guardiola itu 10 musim di Manchester City. Dia memenangkan 6 Premier League. Tapi di 10 musim itu 8 musim dia bersama dengan KDB. Yang menurut gua menjadi motornya permainan Manchester City. Sedangkan Sir Alex Ferguson dari 26,5 tahun dia ada di Liga Inggris, memenangkan 13 EPL. Timnya itu selalu bergantian. Nggak pernah ada satu pemain yang dari awal
sampai akhir. Maksudnya yang panjang banget tuh nggak ada kecuali Ada, bro. kecuali Ryan Giggs. Tapi kan Paul Scholes, orang pensiunnya suruh main lagi. Ayo lo. iya juga ya. Enggak. Tapi ada naik turunnya. Tapi maksud gua pemainnya itu berganti-berganti. Sedangkan kalau si Pep ini pemainnya itu banyak yang panjang sama dia. Kalau gua salah satunya itu dan ditambah Pep Guardiola, gue bukan bilang iya soalnya dikasih duit makanya dia jago, tapi ada loh tim yang dikasih duit banyak seperti tim ini ya kan nggak Baru sekali. Ascoli. Wow. Maksudnya hebatnya Pep Guardiola pun juga ya dikasih duit banyak tapi dia manage. Tapi perasaan gini, dia ada musim di mana beli back tuh sampai 6 back atau ratusan juta. Terus yang lebih parah lagi, beli Claudio Bravo nggak berhasil, langsung diganti secepat itu. Sedangkan Ferguson sama lu beli Taibi langsung lu ganti semusim doang. Ya tapi kan itu bukan jadi kiper utama. Kalau si Kiper Taibi. utama broski. Bukan, maksudnya enggak, kalau itu kan bener-bener dia ganti. Dia kan bener-bener langsung udah ganti. Taibi mainnya cuma beberapa kali doang langsung bener gitu. Mungkin Sampai lupa karena- gua nama itu. Mungkin karena Gua sampai lupa Sir mukanya. Alex itu lebih panjang masa baktinya gitu ketimbang Pep Guardiola. Menurut gue POV-nya, makanya gue selalu bilang gue setuju kalau Sir Alex itu greatest manager of all time, tapi kalau pelatih, coach, the greatest coach of all time itu Guardiola, karena dia tidak hanya menginfluence hasil piala dan lain-lain, di level aspek permainan pun dia membuat semua orang ngikutin gaya dia. Betul, Gitu. dan dia berhasil dengan tiga tim. Itu gue setuju. Itu yang mungkin miss point itu di Sir Alex. Karena kalau yang lain kan udah disamain nih. Soal gelar Premier League run rate-nya lebih bagus Pep Guardiola. Treble disamain, 4 gelar beruntun dilewatin. Rekor poin dilewatin. Tapi kalau kita ngomong longevity, bagaimana dia menavigasi. Sebenarnya menurut gue sama ya. Jadi rivalitas, kita ngomong rivalitas ya. Rivalitas Sir Alex itu ngelewatin, ini menurut gue rivalitas terseru ya, lawan Wenger. Sampai saling benci loh itu tim. Gontok-gontokan men. Sampai sekarang. Lempar pizza. Iya, Sampai sekarang. Lempar pizza ya. Sampai sekarang. Menurut sana Iya. sih. Ngelewatin nama Wenger, ngelewatin nama Mourinho. Iya. Iya dong, itu juga seru tuh, gitu. Sama mungkin beberapa lah, tapi nggak fierce namanya. Begitupun sama Guardiola, ngelewatin nama Mourinho, ngelewatin sama Jurgen Klopp, gitu. Itu juga seru. Tapi bedanya tuh gue ngeliatnya kayak rivalitas yang saling respect. Betul. Jadi itu kayak apaan? Tuker-tukeran wine, gitu kan? Iya. Tapi ini nih kesamaannya Sir Alex Ferguson dan Pep Guardiola. Menurut gue tuh di zaman kejayaan mereka yang benar-benar bisa compete sama mereka dengan raihan gelar ya. Itu tuh cuma beberapa pelatih doang kan. Maksudnya come and go kan. Come and Bukan go, satu betul. orang yang terus-terusan gitu. Betul. Mungkin ada periode tapi nggak panjang kayak Wenger sempat ngalahin di Invincible, abis itu mereka bisa comeback lagi. Iya, Sama kayak Jurgen Klopp. Betul. Satu musim Covid. Iya. Tadi apa yang Di bawah Covid-nya. Tadi apa yang dibahas kita? Klopp dengan 97 poin, 98 poin gak juara. Betul. Gitu. Nah, kalau dari POV fans netral deh. Kalau gue kan pasti leaning towards Pep Guardiola, walaupun gue bilang ya kalau manajer gue setuju Sir Alex. Tapi kalau dari aspek coach permainan itu ada added value-nya untuk Pep Guardiola ketimbang seorang Sir Alex ya. Dari permainan ya kita ngomong tactical innovation-nya aja deh gitu. Kalau fans netral, lu kan ngerasain poin lu 97, poin lu 99. Lu ngerasain juga menang sekali Antonio Conte. Itu Pep baru datang. Iya, lu baru datang. Terus lo ngalahin lagi sama Thomas Tuchel di Liga Champions. Dari fans netral, lu juga ngerasain didominasi oleh Man United begitu lama. Lu ngerasain didominasi oleh Pep Guardiola. Mana yang secara weightage masing-masing fans ini ngerasa lebih anjir lah, ini lebih nyebelin gitu. Jujur, kalau misalnya dari gue ngelihat Sir Alex Ferguson, Manchester United bersama Sir Alex Ferguson, gue jauh lebih takut. Tapi gue takutnya karena santai. Tapi gue takut dengan Sir Alex Ferguson bersama Manchester United-nya bukan karena selain Manchester United memang bagus, terutama di era Sir Alex, itu Liverpool juga jatuhnya struggle gitu kan gitu. Lah pada saat sama Jurgen Klopp lawannya udah bukan Sir Alex juga. Lawannya ya Pep Guardiola gitu kan. Jadi kalau ngomongin itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin stance, untuk pertama kalinya gue setelah Jamie Carragher jadi pandit, gue setuju sama statement dia. Iya. Gue setuju sama statement dia. Tapi tanpa
mendiskreditkan apa yang telah Sir Alex berikan kepada Liga Inggris, memberikan standar baru, memberikan 13 Premier League bro, siapa yang bisa ngejar, bahkan jauh banget jauh banget gitu. Oke, Manchester City dengan 6, ini ngomonginnya Premier League kan, sekarang kan udah pakai tahun-tahun gitu kan, karena Premier League start in 92s gitu. Ini ngejar 6 lagi aja Manchester City dengan tanpa Pep, kita belum tahu gitu kan. Berat lah pasti. Berat banget. Ada jujur gue setuju, gue cukup seneng dengan statement dari Bang Hanif yang mana kalau misalkan manajer itu terbaik adalah Sir Alex Ferguson, tapi kalau coach as a coach dan memberikan pembeda atau revolusi lah di sepak bola itu Pep Guardiola. Tapi ngomongin itu gue rasa itu Pep Guardiola nggak cuma sebagai coach, dia emang dia sebagai manajer, dia bisa manage, kan manajer, dia bisa manage pemain yang masuk segala macam terlepas diberikan sokongan. Jadi gue masih dalam stance untuk Pep Guardiola. Ya maksudnya Liverpool oke. Nggak, maksud gue bukannya dia bukan manajer yang lebih jelek dari Pep. Iya. Kalau level manajer sama menurut gue. Iya. Nah kalau ditentuin kan berat. Iya. Tapi kalau penilaiannya Pep Guardiola, kenapa menurut gue sedikit lebih berat gue ke Pep? Karena selain dari level manage, dia itu bisa memberikan sebuah terapan inovasi di sepak bola yang akhirnya orang berlomba-lomba ngikutin. Betul. Dan dia menginfluence satu liga. Bahkan kalau kalian tarik data, setelah kedatangan Pep Guardiola, bahkan sampai ke League One, gue nggak ngomong Championship, League One, pass rate-nya, Kasta ketiga percentage ini kasta ketiga nih, itu naik semua karena semua orang lebih pengen ball possessions. Yes. Iya, Gitu, iya. segede itu. Luka Toni 4 tahun nggak dapet tim karena semua orang main false nine, gitu. Jadi lebih kepada influence di situnya, maksud gue gitu. Iya. Ya, Itu kalau itu gue setuju sih, karena memang Bagian ya, revolusioner sepak Iya, bola. itu gue setuju. Nah maksudnya karena revolusionernya itu gue akan menitik beratkan jawaban gue pelatih terbaik Premier League tentunya di Pep Guardiola. Iya, karena memang ya buat gue sendiri pun kalau ditanya legacy Ferguson apa, ya nggak ada. Makanya musim 13-14 ya begitu aja kan. Beda sama kalau Klopp mengasih legacy ke Arne, dia dengan tim yang ada bisa juara. Iya, Sedangkan oke. Ferguson ya udah pemain dia tuh yang bisa pakai ya dia doang, manual dia itu Manual dia booknya doang. dia. Betul. Iya. Kenapa? Karena dia bukanlah pelatih filosofi, dia Bukan pelatih pelatih orang. sistem. Dia pelatih iya. orang. Dia Oke, nggak- oke, gini, oke. makanya ada wawancara Petrus Evra. Ferguson nggak pernah ngebrief taktik. Iya. Dia cuma bilang kalau lu kalah tackle ini, kalau lu nggak make it crossing ini, gua akan kecewa banget sama lu. Jadi intinya dia bikin psikologi yang Iya, main iya, dan iya. biarin pemainnya yang mengimprove. Nah Chelsea gimana San? Kalau gue pribadi sih karena yang pastinya di era Sir Alex gue nggak ngerasain terlalu banyak ya, karena kan gue baru nonton 2009 di mana paling 3-4 tahun gue cuma ngerasain Chelsea lawan United, sedangkan sama City-nya Guardiola gue ngerasain ya dari awal. Dari awal gue ngerasain di musim pertamanya Pep Guardiola dengan Chelsea Antonio Conte kita bisa menang, tapi di sisanya kita dihabisin sama Guardiola. Maurizio Sarri kalah 6-0 sama Frank Lampard abis. Mungkin cuma Tuchel doang yang bisa toe-to-toe sama Pep Guardiola dan Final lagi ya menang ya. final Champions sama final FA Cup kan kalau nggak salah waktu Havertz itu. lagi yang golin. Havertz, iya Havertz. Nah, jadi kalau bagi Chelsea, bagi gua lah, lebih pada bagi gua suka sama Sir Alex karena dia menciptakan budaya di United. Dia menghasilkan kelas F92 juga, yang dimana pemain-pemainnya dari muda dan dia bisa jadi something di sana. Ya, Pep juga melakukan itu, tapi gua rasa jauh lebih ikonik yang dilakukan sama Sir Alex. Tapi kalau untuk in games, untuk taktik dan lain-lain, Pep Guardiola one of the best kan. Maksudnya tim-tim sekelas ya mediocre Liga Inggris yang tadi itu juga akan mainnya juga ujung-ujungnya semua ball playing defender, udah goalkeeper-nya udah mulai main. Itu kan semua gara-gara revolutionary dari Pep Guardiola secara langsung gitu loh. Dari awalnya di Munchen dia pakai Neuer, dia berani pakai Ederson yang mungkin shot stopping-nya nggak terlalu bagus, tapi karena yang dia butuhkan itu kiper yang seperti itu, dia cari. Dan sekarang pindah ke Donnarumma, rata-rata nih tim-tim udah mulai balik lagi ke shot stopping juga, goalkeeper. Jadi untuk revolutionary sepak bola gue harus hormat sama Pep Guardiola. Tapi untuk fans Chelsea lebih menjengkelkan mana? Kayaknya sih fans Chelsea kebanyakan yang nonton udah dari zaman lama kayaknya akan lebih bilang menjengkelkannya Sir Alex. Karena ya kita di musim pertama emang berani nih Mourinho bisa menang back to back juga, tapi setelah itu ya udah MU lagi, United lagi. Tapi untuk gua pribadi, gua suka dengan Sir Alex. Gua pribadi gua nganggap GOAT gua ada Sir Alex, tapi untuk revolusioner sepak bola itu Pep Guardiola one of the best. Ya, salah satu menurut gue yang bikin
kenapa gue bilang sebagai manajer Iya. si Sir Alex itu begitu relentless karena zamannya juga beda kan. Iya. Iya. Ketika di zamannya dia bahkan bisa ngontrol pemain United itu pergi kemana jam Betul. berapa. Iya. Tuh tempat hiburan malam, restoran yang Iya, nelpon iya. dia. Aneh banget. Itu aneh banget. Gaffer, ini lagi di sini. Semua satu kota takut sama dia. Makanya. Dibikin kayak begitu. Iya. Satu lagi faktornya adalah menurut gue yang bikin ini jadi perdebatan karena sebenarnya di era Sir Alex dulu dia punya perks apa yang dimiliki oleh eranya Pep sekarang. Sekarang gue tanya sama kalian. Di eranya Pep Guardiola, kalau yang nelpon adalah Guardiola, yang nelpon adalah Thomas Tuchel, yang nelpon adalah Pochettino, yang nelpon adalah Jose Mourinho, ke satu pemain yang sama, Iya. rata-rata pasti akan dengan in a heartbeat milih main buat Pep Guardiola. Iya. Setuju. Kalau yang nelpon Pep ya, Iya. rata-rata pasti gitu. Iya. Karena dia ngerasa kayak, oh gue akan ada di, terutama para offensive player. Oke. Wah gue bakal bikin Rata-rata ya. 30 gol semusim. Gue bakal jadi kandidat Ballon d'Or gitu Iya, kan. Lebih kurang lebihnya seperti itu. Nah itu juga yang sebenarnya terjadi di Sir Alex. Iya. Di eranya dia. Sekarang kalian coba bayangin berapa banyak best player yang ada di tim lain, di tim Premier League yang bukan United, yang dia bajak. In a heartbeat langsung pindah. Gampang dah, Berbatov. Owen dah. Van Persie. Iya, Van Tapi Persie. Owen kan waktu itu dari habis Nggak, Newcastle. semua pemain rival kalau Sir Alex yang nelpon, in a heartbeat aja bisa pindah. Michael Carrick loh waktu itu loh. Dari Spurs. Iya, dari Spurs. Jadi dia bisa beli best player di tim lain yang saingannya dia dan Iya, bikin tim itu jadi lemah. Betul. Nah, di Pep Guardiola itu nggak bisa kejadian karena semua orang punya duit. Benar. Iya. Lu punya duit, United punya duit, Liverpool punya duit. Iya, iya. Jadi benar-benar ngandelin itu adalah magisnya Guardiola. Nah, itu salah satunya menurut gua perks-nya kalian. Sama ini sih ini menurut gua Ferguson kan Guardiola datang ke tim yang udah kaya. Ya, Iya kan? benar. Tinggal dia Ya, cara manage udah aja. established lah. Iya. Establish ya. Sedangkan MU itu waktu datang kan belum seperti sekarang. Benar. Justru karena Ferguson makanya United itu ya udah jadi bisnis jatuhnya dan fansnya sebanyak itu ya karena zaman Ferguson sih. Benar. Iya. Dan Jadi Ferguson ya, yang harus pada diberikan masanya. kredit begitu banyak kekayaan United hari ini itu karena dia yang bangun dari nol. Iya. Part itunya Guardiola bener datang udah dengan 3 orang. Dia datang sama Ferran, Iya. Ciki, duit gitu. Dia tinggal Iya, masuk iya, gue mau iya, ini. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa win rate-nya dia itu lebih gede ketimbang Sir Alex. Iya. Apa yang Sir Alex capai setengahnya itu mungkin butuh waktu lebih lama sementara Pep punya instill semua fasilitasnya udah ada lah kasarnya gitu. Tapi balik lagi yang Iksan bilang, sekarang semua orang punya fasilitas, Iya. tapi Iya. ada yang gagal total. Iya. Lu belanja berapa? 2 miliar ya? Iya, sama coba Rosenior. Oke. Tapi membedakan juga itu Ferguson mundur dari United dengan tenang. Oh, iya. Tapi Pep Guardiola mundur dengan 115 dugaan. Wow. Itu Itu susah. Iya, Itu susah. Gini, kalau itu gue jawab ya. Kalau itu gue jawab ya. Kalau gue rasa itu kan baru dugaan. Dia dugaan, dia dugaan. Dia baik. Dia merasa tertuduh. Gue gak merasa tertuduh. oke. Cuman yang gue aneh ya, ini kan sebenarnya praktisnya sama seperti tim yang menjual hotel dan juga tim wanitanya ke diri sendiri. Nggak boleh dong. Kenapa kita di Iya, investigasi begitu panjang kalau tim yang itu kok kayaknya nggak apa-apa Iya, gitu. iya, Secara iya, praktis kan sama aja. Bener sih. Sebenarnya. Iya. Tapi kayaknya Serang dong, serang. Iya. Ayo. Tapi Kurang kayaknya- riset nih. Tapi gini, ya, tapi sepertinya kalau di meja ini berempat ada satu hal yang kita sepakati. Apa? Yang gua rasa semuanya sepakat. Gue fansnya City, Liverpool, Man United, Man United. Chelsea. Hanya ada satu fans yang mungkin tidak sepakat dengan kita. Apa? Itu adalah fans Arsenal. Terkait pemain terbaik musim ini. Wow. Ini kalau By empat nih. IPL. By IPL. By IPL ya, by IPL. Bukan Oke, PFA. kita sebutin ya. Pemain terbaik di Premier League musim ini versi gua adalah Bruno Fernandes. Versi gue tentunya adalah Bruno Fernandes. Gue dulu, Iya. versi gue adalah Bruno fucking Fernandes. Versi terbaik saya juga The Bruno Fernandes. Sebentar. Kalau gitu, Bruno, bener. kita tanyakan versi fans Arsenal. Iya. Di kolom komentar ya.
Iya, itu dia tadi segmen fan debate cukup panas dengan sentilan-sentilan dan jab-jab ya dari berbagai macam fans. Ujung-ujungnya fans Chelsea yang berubah jadi fans Como guys ya tadi. Tapi harusnya kita bisa agree to disagree ya terkait tema ini. Makanya tadi gue bilang kan pendapatnya manajer dan coach ya ada kombinasinya lah kurang lebih. Nah, kita tinggalkan perdebatan ini kawan-kawan. Sampaikan juga versi kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian itu GOAT manager adalah Pep Guardiola atau Sir Alex? Namun kita pergi sedikit bahas hal yang terkini sedang terjadi di Italia. Karena ini cukup panas sekali pasca pemecatan di entire manajemennya Milan plus tentunya juga Max Allegri. Yang terkini Milan tiba-tiba kena billing ya, kena billing tagihan bertubi-tubi. Pasca pemecatan itu tentunya pesangon gabungan dari CEO-nya AC Milan si Furlani, kemudian Sporting Director Iglitare dan Max Allegri itu mencapai 22 juta euro. Udah mah nggak lolos Liga Champions buat mecat bayar pesangon guys ya yang cukup mahal ya. Dan ini juga ada tekanan dari fans Milan untuk juga membuat Zlatan Ibrahimovic meninggalkan posnya sebagai advisory untuk owner dari AC Milan. Dan kabarnya kawan-kawan sosok yang ditunjuk dan ditargetkan oleh AC Milan menggantikan posisi Sporting Director tidak lain dan tidak bukan adalah Fabio Paratici. Ini adalah anak murid dari BP Marotta yang memang juga karirnya sebelumnya mentereng di Juventus dan pindah ke Tottenham Hotspur sebelum akhirnya terkena skandal plus Valenza ya dan akhirnya mendapatkan larangan terlibat di sepak bola selama 2 tahun. Nah, ini emang seperti layaknya pelatih di Italia, ternyata Sporting Directornya muter-muter juga. Dari Juve, BP Marotta ke Inter, sekarang Paratici dari Juve ke AC Milan kawan-kawan ya. Karena memang Paratici kan setelah meninggalkan Spurs itu ditunjuk sebagai General Director ya atau GM ya, General Manager lah ya kasarnya untuk Fiorentina. Dan memang hubungan baik antara Zlatan Ibrahimovic dengan Paratici membuat dia menjadi kandidat kuat menggantikan Iglitare sebagai Sporting Director dari AC Milan. Nah, gimana nih fans Milan ya? Gue pengen tahu nih responnya kita nih ya. Kalian ya, apakah kalian cukup setuju dengan tentunya penawaran ini atau tidak? Nah, langsung tidak berselang lama dari penutupan musim kemarin, setelah konfirmasi gagal ke Liga Champions, ini tawaran untuk Rafael Leao langsung masuk kawan-kawan. 2 tawaran besar datang dari Turki, itu dari Galatasaray dan juga Fenerbahce. Bahkan kedua tim ini itu siap menawarkan gaji setinggi langit untuk Rafael Leao dengan starting bid gaji doang 10 juta euro semusim. Nah, meski tawaran gajinya tinggi, Rafael Leao langsung menolak 2 tawaran dari tim Turki ini. Karena dia masih preferred menunggu penawaran dari tim-tim yang berpartisipasi di 4 liga teratas. Antara lain pastinya prioritasnya adalah tim-tim Premier League. Yang nomor 2 adalah tim-tim La Liga. Nomor 3 itu bertahan di Serie A. Dan terakhir pindah ke Jerman. Kurang lebih seperti itu ya yang diharapkan oleh Rafael Leao. Dan tentu bertepatan juga dan penutupan musim kemarin ada evaluasi dan sudah dikonfirmasi juga oleh manajemen Milan jika Rafael Leao tidak akan masuk dalam rencana mereka di masa depan. Dan mereka resmi menempatkan Rafael Leao di bursa market. Itu alasannya 2 tim Turki langsung menawarkan transfer bid gitu dan langsung ditolak ya. Jika Milan tengah berbenah, Juventus masih ngadi-ngadi dan teranyar yang diincar adalah Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Guys, kita semua tahu lututnya dia nih guys ya, udah hancur guys ya. Kan kemarin gagal transfernya ke Milan gara-gara pas dites di Milan Lab ketahuan ini lututnya udah parah banget guys. Jadi akhirnya dia tuh sebenarnya harus operasi nih, gitu, operasi yang serius. Karena dari level cederanya udah terlalu damage menurut hasil assessment dari Milan Lab gitu. Dan ini kaitannya gini guys, karena kan status striker dari Juventus ini tuh semuanya musim depan kosong ibaratnya. Kenapa? Dusan Vlahovic ya udahlah ya, kita terima aja lah, kayaknya udah ribet deh memperpanjang kontrak dia.
Ngomong lagi nggak jadi, ngomong lagi nggak jadi, gitu mulu ya. Udah kayak ABG balikan sama pacaran, balikan lagi, putus lagi. Sama kayak begitu sama Dusan Vlahovic. Begitupun dengan 3 sosok lainnya. Milik itu udah setahun lebih lah nggak main. Jadi pasti dipastikan dia akan dilepas di musim panas nanti. Meskipun sisa kontraknya masih ada 1 tahun. Kemudian juga Luis Openda yang coba dibuang ke tim lain. Demikian juga dengan Jonathan David. Nah, permasalahannya Juventus ini harus memperkuat banyak sekali area di posisi lain tanpa uang Liga Champions. Makanya dia mencoba mencari striker yang secara harga mureh-mureh lah, tapi reliable. Makanya balik lagi nih ke Gianfilippo Mateta. Jangan sampai kejadian Milik nih ya, beli Milik, ternyata cederanya aneh, nggak bisa diketahui sampai 1 musim ya. Bolak-balik ruang pengobatan. Kalau gue sih enggak sih, kalau gue enggak. Mendingan enggak apa-apa lah. Mainin aja. Mainin aja lah. Pemain next gen. Udah itu udah paling bener ya. Enggak apa-apa, kita sabar aja nungguin. Kita sabar aja guys ya. Oke, itu dia kawan-kawan beberapa materi hari ini yang cukup seru. Semoga kalian terhibur. Dan gue ingetin kalian semua buat jangan lupa juga ininya nih, milestones-nya ya. Untuk 160.000 subscriber itu kita akan reveal akan kita spill kejutannya apa yang akan kita lakukan di bulan Agustus nanti. It's gonna be very very exciting karena ini belum pernah dicoba kawan-kawan dan tidak ada hubungannya dengan wawancara. Ya intinya gitu. Dan gue ngingetin juga buat kalian semua untuk bergabung ke Discord ya, ke Discord untuk bisa dapetin semua informasi terkini. Jangan lupa juga buat tinggalkan komentar W Rexona di video ini, dan pastinya buat kalian yang bukan member, diklik tombol likes-nya dan juga tombol hype-nya disimpan 2 kali lah seminggu buat Football Morning Show. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah tentunya bergabung tetap di hari raya Idul Adha ini, masih tetap standby nontonin FMS ya. Selamat makan sate, selamat makan rendang, selamat makan daging, apapun itu. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan buat kalian. And as always my friends, have a lovely day.